Saya akan memberikan contoh aplikasi pasal dalam Kode Etik Psikologi Bab 7 Biaya Layanan Psikologi Pasal 36 mengenai pertukaran atau barter. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi boleh menerima imbalan uang atau benda dari pengguna jasa layanan psikologi. Namun, dalam penerimaan imbalan tersebut haruslah sesuai dengan kode etik dan tidak eksploitatif atau secara berlebihan. Untuk menghindari ketidakpuasan yang muncul dari pihak pengguna jasa maupun psikolog dan atau ilmuwan psikologi, maka imbalan uang atau benda ini sudah disepakati sebelum pelayanan jasa diberikan. Perlu ditegaskan bahwa imbalan uang atau benda ini adalah sebagai ganti biaya jasa dan bukan sebagai hadiah. Seperti pada contoh, keduanya sepakat bahwa imbalan atas pelayanan jasa diberikan dalam bentuk benda berupa bingkisan. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh aplikasi pasal dalam Kode Etik Psikologi Bab 8 Pendidikan dan atau Pelatihan Pasal 37 mengenai pedoman umum. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat mengikuti pendidikan dan atau pelatihan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, HIMSI, asosiasi atau ikatan minat, dan atau praktik spesialisasi psikologi atau lembaga lain yang kegiatannya mendapat pengakuan dari HIMSI. Seperti contohnya, pelatihan psikometri dasar, asesor assessment center method, workshop alat tes psikologi, dan lain sebagainya. Halo semuanya, di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara penerapan pasal 38 Kode Etik Psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Pasal 38 Kode Etik Psikologi berfokus pada rancangan dan penjabaran terkait program pendidikan atau pelatihan. Nah, di dalamnya terdapat 4 ayat yang mendukung pasal 38 ini, di mana 4 ayat tersebut menurut saya berfokus pada 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, seorang psikolog atau ilmuwan psikologi harus bertanggung jawab penuh atas segala program rencana pendidikan atau pelatihan yang ia rencanakan. Kemudian, yang kedua, seorang psikolog atau ilmuwan psikologi harus dapat mengambil langkah-langkah yang tepat guna memadai apa yang akan kita rencanakan dengan cara menentukan materi yang akan dibahas. Nah, di sini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara jika kita menjadi seorang psikolog atau ilmuwan psikologi, maka kita harus menentukan apa saja materi yang nantinya mendukung untuk menyukseskan program rancangan pendidikan yang telah kita buat. Kemudian yang ketiga, seorang psikolog atau ilmuwan psikologi ini harus menyusun program-program pendidikan yang dapat menyukseskan rancangannya dengan cara berdasarkan teori atau fakta-fakta ilmiah. Kemudian yang keempat adalah kita sebagai seorang psikolog atau ilmuwan psikologi harus melaksanakan kegiatan dimulai dengan menyusun rancangan kegiatan. Anak-anak semuanya, demikianlah penjelasan singkat dari Bapak mengenai rencana Bapak untuk mengoptimalkan peran BK di sekolah kita. Apabila kalian ada pertanyaan, silahkan ditanyakan sekarang juga ya. Permisi Pak, saya izin bertanya. Untuk pengoptimalan peran BK di sekolah kita ini kan tentunya butuh waktu yang lama ya Pak, tidak secara instan dan singkat seperti itu aja. Apakah Bapak tetap yakin bahwa sekolah kita ini nantinya akan berfungsi dengan baik peran BK ini? Wah, ini sih pertanyaan yang bagus ya teman-teman. Tapi Bapak sangat yakin sekali program yang Bapak rencanakan ini akan sukses besar di sekolah kita. Masalah waktu itu dekat atau lama itu Bapak tidak permasalahkan itu. Yang jelas Bapak akan bertanggung jawab penuh, baik itu lama maupun singkat, agar program yang Bapak rencanakan ini dapat tercapai di sekolah kita. Jadi kalian tenang aja, walaupun lama, saya yakin ini akan tetap terterapkan. Mohon maaf Pak, izin menyanggah terkait permasalahan yang tadi. Untuk siswa yang kurang minat berkunjung ke BK dalam penyampaian masalahnya, ini bagaimana ya Pak? Sedangkan untuk pengoptimalan peran BK sendiri itu, siswa itu harus sering datang ke BK agar BK itu terlihat lebih aktif. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Jadi untuk mengatasi masalah seperti ini, agar siswa lebih termotivasi untuk masuk ke dalam BK dan bercerita tentang masalahnya ini, Bapak sudah menyiapkan berbagai program ya. Tentunya salah satu program yang ingin Bapak terapkan adalah 1 hari 5 hadiah. Jadi nantinya ini Bapak akan memberikan hadiah terhadap 5 siswa tercepat yang datang ke BK. Entah itu sekedar menceritakan masalahnya atau sekedar berbincang dengan BK-BK. Oleh karena itu, dengan ini Bapak harap peran BK ini lebih optimal, karena nantinya dengan hadiah ini siswa akan terpacu untuk sering mampir ke BK. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Semoga dengan adanya program ini siswa-siswa jadi lebih aktif untuk berinteraksi dengan BK sehingga kesehatan mental para siswa ini tetap terjaga. Saya doakan yang terbaik untuk program Bapak ini, semoga bisa berjalan secepatnya. Terima kasih Pak. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara agar pasal 39 Kode Etik Psikologi ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam pasal 39 ini fokusnya terhadap keakuratan dalam dunia pendidikan atau pelatihan. Nah, pasal 39 ini menjelaskan bahwasanya psikolog atau ilmuwan psikologi harus mengambil langkah yang tepat guna memastikan rencana pendidikan berdasarkan pengetahuan terkini dan materi yang akan dibahas nantinya, serta bukti-bukti empiris atau kajian teoritik. Nah, contoh pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari nantinya adalah jika kita sudah menjadi seorang psikolog dan kita ingin terjun ke dalam dunia pendidikan, maka kita harus tahu betul materi apa saja yang nantinya akan kita bahas. Kemudian materi ini harus berdasarkan kajian teoretik atau bukti empiris yang ada. Bukti empiris itu dapat kita peroleh melalui observasi atau eksperimen. Itu adalah penjelasan singkat dari contoh penerapan kehidupan sehari-hari berdasarkan pasal 39. Terima kasih. Halo brother, BTW bisa bantu aku nggak nih? Aku lagi bingung, karena aku pengen jadi BK kan ya, tapi aku bingung nih hal apa yang perlu aku siapin dan perlu aku rencanain gitu supaya persiapanku lebih mantep aja. Bisa bantu nggak sih? Gimana ya? Mungkin dibilang sulit sih enggak ya, tapi lumayan ribet. Intinya sih kamu harus punya persiapan rencana yang matang aja buat ngadapin masalah itu sih. Aku kira kalau kamu udah punya rencana yang matang, aman sih menurutku. Itu aja sih. Oh gitu ya. Buat perencanaan sih aku kira-kira udah jelas ya. Aku punya beberapa program yang menurut aku menarik dan dapat diminati oleh seluruh siswa yang ada di satu sekolah itu sih. Tapi aku lagi bingung kira-kira apa yang perlu aku bahas, kecakupan apa yang perlu aku prioritaskan dalam pengajaranku sebagai BK. Kalau buat bahasan materi sih harusnya ini cukup mudah ya. Kamu ambil aja cakupan atau bahasan materi yang dimana kamu pernah melakukan observasi dalam hal tersebut. Soalnya kan kalau psikolog pengen terjun ke dunia pendidikan itu kamu harus punya materi yang dimana materi ini tuh sudah kamu kuasai dengan pengetahuan teoritik ataupun ada bukti empirisnya lah. Bukti empiris itu tuh kamu bisa dapat dari itu eksperimen ataupun observasi. Oh, berdasarkan eksperimen apa ya? Kayaknya aku pernah bereksperimen atau berobservasi tentang kesehatan mental seorang anak deh. Kayaknya itu bagus deh buat cakupan materiku. Aku juga udah lebih paham bagaimana cara mengatasi sehat mental seorang anak. Mungkin aku bisa lebih paham materi itu untuk menjelaskannya, jadi program-programku nantinya itu bakal lebih terinci gitu. Gimana menurutmu? Menurutku yang nggak usah ditanya lagi lah bro, gas aja langsung, mantap. Pasal 40. Penjelasan dari pasal ini adalah informed consent menjadi standar bagi psikolog dan atau ilmuwan psikolog untuk pelaksanaan pelatihan atau penelitian terkait suatu hal. Informed consent yang secara umum berisi tentang persetujuan atau pernyataan tentang kesediaan partisipan yang akan berpartisipasi dalam pelatihan atau penelitian psikolog dan atau ilmuwan psikolog yang mencakup segala hal di dalamnya. Berikut adalah contoh video penerapan dari pasal 40. P. Seorang ilmuwan psikolog akan mengadakan pelatihan alat tes psikologi di suatu universitas.
Pada saat hari H sebelum pengerjaan tes, psikolog P memberikan kertas inform consent kepada responden yang akan mengikuti pelatihan alat tes tersebut. Kemudian, responden akan mengisi inform consent dengan segala ketentuan dan syarat-syaratnya. Pasal 76. Jadi inti dari pasal ini adalah apabila seorang psikolog mendapatkan klien yang pernah berkonsultasi sebelumnya dengan psikolog lain, maka penting bagi psikolog tersebut mengkomunikasikan dengan psikolog sebelumnya terkait kondisi klien sebelum melanjutkan konsultasi agar memahami dengan jelas kondisi klien yang akan melanjutkan konsultasi dengannya. Hal ini demi menghindari konflik antara pihak-pihak tersebut dan demi kesejahteraan klien. Berikut adalah contoh video penerapan dari pasal 76. Klien A sebelumnya melakukan konseling pada psikolog B, tetapi karena suatu hal, klien A diharuskan melanjutkan konselingnya dan beralih pada psikolog C. Kemudian, sebelum melakukan konseling dengan klien A, maka psikolog C harus mengkomunikasikan dengan psikolog B terkait kondisi perkembangan klien A dalam konseling sebelumnya dengan psikolog B. Setelah mengkomunikasikannya dengan psikolog B, maka barulah psikolog C dapat melakukan konseling dengan klien A demi kesejahteraan klien. Pasal 77. Pemberian konseling psikologi atau psikoterapi kepada mereka yang pernah terlibat keintiman atau keakraban seksual. Menceritakan kisah pribadinya dalam sebuah ruangan kepada psikolog akan menciptakan rasa nyaman dan aman dengan psikolog tersebut. Akan tetapi, perasaan nyaman dan aman ini tidak boleh sampai membuat hubungan antara psikolog dan klien. Mengapa demikian? Karena hal ini melanggar etika dan dikhawatirkan terjadi bias antara psikolog dan klien. Selain itu, keintiman seksual ini dapat menimbulkan masalah dalam proses terapi. Namun, jika terpaksa terjadi, maka harus ada jarak 2 tahun setelah penghentian atau pengakhiran konseling psikologi atau psikoterapi. Contoh pelanggaran pasal 77 Kode Etik Psikologi tentang pemberian konseling psikologi atau psikoterapi kepada mereka yang pernah terlibat keintiman atau keakraban seksual. Seorang psikolog mendapat klien seorang pesohor di daerahnya. Agar kliennya merasa nyaman, psikolog ini berusaha menjalin komunikasi yang intens dengan kliennya. Namun, kedekatan mereka membuat mereka semakin akrab sampai pada hubungan layaknya sepasang kekasih. Psikolog ini sudah menyadari bahwa dirinya telah melanggar kode etik. Tetapi, dia tidak menyudahi hubungan itu karena takut kliennya meninggalkannya begitu saja setelah konseling diberhentikan. Pasal 78. Penjelasan singkat atau debriefing setelah konseling psikologi atau psikoterapi. Seorang psikolog yang memberi layanan konseling psikologi atau psikoterapi harus memberi penjelasan singkat atau yang biasa disebut debriefing pada kliennya, baik di awal maupun di akhir sesi konsultasi. Hal ini dikarenakan klien berhak mendapat penjelasan untuk mengetahui sifat, hasil, dan kesimpulan dari konseling tadi. Contoh penerapan Pasal 78 Kode Etik Psikologi tentang penjelasan singkat atau debriefing setelah konseling psikologi atau psikoterapi. Setelah menyelesaikan sesi konseling, psikolog menyampaikan penjelasan singkat kepada kliennya. Penjelasan ini berisikan sifat, hasil, dan kesimpulan dari sesi konseling tadi. Selain itu, psikolog juga menyampaikan sejauh mana perkembangan klien, apa saja yang kurang dan perlu dibenahi lagi oleh kliennya. Psikolog tersebut memberikan penjelasan pada kliennya dengan bahasa yang mudah dipahami, agar klien paham dan tidak terjadi kesalahpahaman antara mereka. Pada pasal 79 ini, kita diberi petunjuk untuk melihat pada pasal 22 yang berisi tentang faktor-faktor penyebab pengalihan pelayanan psikologi pada ayat 1. Salah satunya adalah karena keterbatasan pengetahuan atau kompetensi dari psikolog dan ilmuwan psikologi.
serta faktor-faktor penyebab penghentian layanan psikolog pada ayat 2, misalnya pengguna layanan psikologi sudah tidak memerlukan jasa layanan psikologi yang telah dilakukan. Berikut adalah contoh ketika seorang psikolog mengalihkan kontrak terapinya ke psikolog lain dikarenakan satu dan lain hal. Seperti yang disebutkan dalam pasal 79, bahwa psikolog harus berusaha menyiapkan langkah-langkah demi kesejahteraan orang yang menjalani terapi, termasuk apabila terjadi hal-hal yang terpaksa mengakibatkan terjadinya penghentian terapi dan atau pengalihan kepada sejawat psikolog lain sebagai rujukan. Untuk pasal 80 dijelaskan ketentuan terkait informed consent yang harus diberikan dalam terapi, penjelasan mengenai faktor penyebab keharusan untuk mengakhiri terapi, serta penjelasan mengenai penghentian sementara dan penghentian terapi secara permanen. Seorang klien datang untuk meminta penghentian konseling psikologi karena terbebani oleh biaya. Maka berdasarkan pasal 80/1 Kode Etik Himapsi, psikologi tersebut wajib mengakhiri masa konseling.